sudah kuat. Tapi pada lokal kenapa agak kendala gitu? Ada apa? Ketika orang menyebut bahwa syariah Islam di Aceh memiliki dimensi politik, ada benarnya juga. Ya, ada benarnya juga. Kenapa saya sebut ada benarnya? Karena pemerintah, state is the politik. Negara itu politik. Nah, kalau baca pernah kita kena fikih siasa, itu fikih siasa itu fikih politik. Jadi jangan alergi dengan cerita politik, tapi harus dibedakan dengan perilaku politisi. Ini kan kita gabung-gabung kan antara politik dengan perilaku politisi. Ya kan gitu. Sesungguhnya tidak. Islam itu bisa sampai ke kita ini karena politik, Pak. Sekiranya tidak ada politik tidak bisa. Nggak sampai kepada kita ke Sumatera, ke Aceh. Bahkan Islam kuat di Aceh pada abad 16 century. Jadi kita punya kesultanan besar, Kerajaan Aceh Darussalam, punya hubungan diplomatik dengan Turki, kita punya ambasadornya di Inggris, kita punya menguasai Selat Malaka, Pahang, ya kan, Kelantan, Johor, itu kan wilayah kesultanan Aceh. Bahkan istri Sultan Iskandar Muda Curi Pahang. Kenapa bisa kuat begitu? Islam kuat sekali di Aceh waktu itu karena politik, Pak. Jadi kalau tidak ada politik tidak kuat Islam itu. Ya hanya ada pada kesadaran personal. Ya kita akan menjadi hamba yang taat. Ya kita tidak akan ambil hak orang. Ya kita akan didik pengetahuan kepada anak-anak kita. Itu saja. Tetapi bahwa kita akan menjadi kekuatan yang bisa mengajarkan Islam kepada daerah lain, kepada provinsi lain, kepada negara lain, tidak bisa kalau tidak ada kekuatan politik. Sultan Iskandar Muda tidak bisa menyebarkan Islam, memaksimalkan Islam di wilayah semenanjung kalau Kesultanan Aceh tidak kuat secara politik dan ekonomi, apalagi militer. Kita lihat saja, ini salah satu kelemahan masyarakat Muslim di akhir-akhir ini, tidak baca sejarah, tidak baca tarikh. Islam sampai ke Palestina, Islam sampai ke Cordova, Islam sampai ke Sisilia, Islam sampai ke India. Ustaz kenal yang namanya Mughal India, Shah Jahan. Itu semuanya karena kekuatan politik dan militer. Damaskus tidak bisa ditaklukkan, Persia tidak bisa ditaklukkan kalau tidak ada kekuatan politik dan militer. Islam itu nyebar karena kekuatan itu. Jadi jangan alergi dengan terminologi politik Islam. Contoh konkret, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Makkah diangkat menjadi Rasul, menyebarkan risalah Islam. Di kota Makkah berapa lama Nabi di situ? Lebih kurang 13 tahun. Nabi tidak punya kekuatan politik di kota Makkah. Untuk ngajak kepada Islam, agama tauhid, hanya seberapa saja yang mengikuti Rasulullah SAW. Tidak banyak. Uang Siti Khadijah, kekayaan Siti Khadijah luar biasa habis untuk dakwah Rasul, tapi tidak signifikan dengan pengikut Rasul. Kenapa? Rasul diblok, ada dihalangi oleh kekuatan politik pemegang kekuasaan di kota Makkah. Jadi periode Makkah, Nabi tidak punya kekuasaan politik untuk menyebarkan Islam. Yang ngajak secara personal, memperkuat akidah, memperkenalkan Tuhan, membangun akhlak, itu memang begitu. Tapi kapan Nabi punya kekuatan politik bisa menyebarkan Islam ke seluruh antara dunia? Ketika di Madinah. Dan Nabi di Madinah adalah kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan, sekaligus kepala agama.
Nabi baru bisa mengembangkan Islam itu lebih luas lagi karena Nabi punya kekuasaan politik termasuk ekonomi dan militer. Jadi jangan kalau sudah bicara politik kita sering aneh atau takut, gitu kan? Seolah-olah Islam itu alergi dengan politik, seolah-olah Islam itu tidak suka dengan politik. Dan itu yang harus kita bedakan perilaku tadi ya, oknum politisi. Tidak, Islam itu adalah bagian yang mengajarkan politik. Karena itu harus ada kekuasaan, siasat. Di dalam hukum namanya siasat syariah. Harus ada itu. Kalau kita tidak bisa berkembang Islam. Jadi oleh karenanya keberadaan politik Islam itu menjadi penting di dalam menjalankan syariat Islam di negara, termasuk di Aceh. Ya. Oleh karenanya, kalau dinamika regulasi di level daerah naik turun, semangat tidak semangat, membentuk kanun misalnya, produk hukum daerah, ada dilema di situ. Faktor pertamanya ya karena kesadaran kita bahwa syariah ini seolah-olah hanya urusan keluarga saja, urusan hukum-hukum cambuk saja, urusan yang kaitan dengan waris dan harta benda semata. Jadi tidak luas pemikirannya, tidak luas pengetahuannya, sehingga tidak punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh melalui regulasi negara. Kalau ditanya apa faktor pertamanya? Faktor pertamanya adalah pengetahuan dan kesadaran akan urgennya syariah masuk dalam tatanan pemerintah dan negara. Itu yang pertama. Ya. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran tentang keberadaan syariah yang menjadi bagian dari politik negara. Itu yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, ini dimensi yang agak lebih luas, makro, politik, dan sosial. Ketika kita memberlakukan norma-norma syariah di dalam tata kelola pemerintahan, itu yang korupsi-korupsi, yang itu nggak bisa lagi itu. Yang perilaku-perilaku menyimpang dalam tata kelola negara itu nggak bisa lagi. Nah itu ada orang yang khawatir. Kalau ini kita buat, ya kita nggak bisa cincai tadi kan, nggak bisa lagi. Nah itu juga menjadi penghambat, walaupun mungkin tidak eksplisit, hidden dia, tapi itu ada dan banyak. Ya, dulu saya ingat saja seperti perbandingan seperti ini ya. Ketika konversi Bank Aceh itu konvensional, praktek ribawi dia, praktek bunga. Dr. Zainalullah Gubernur, saya kepala dinas. Saya bilang sama banyak orang tak setuju konversi ini. Terlepas dari kelemahan sistem ekonomi syariah yang kita praktek. Maaf saya sampaikan, sistem ekonomi syariah itu di tempat lain, di negara lain itu tumbuh berkembang. Bahkan sekarang di Eropa pun orang sudah menggunakan sistem ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah di Eropa. Nanti Ustaz bisa share di Denmark, bisa share di Inggris, bahkan program-program studi tentang ekonomi syariah tinggi sekali. Di Rusia saja, di Moskow saja sudah ada namanya bank syariah, tapi tidak sebut syariah, Islamic Bank. Saya baru pulang kemarin bulan Mei ke Moskow, ke Kazan, dalam wilayah yang mayoritas Muslim. Itu sudah ada. Di Moskow saja yang dulunya sosialis itu, sekarang mereka menggunakan juga sebagian dari aktivitas ekonominya adalah syariah. Jadi di kita saja yang bermasalah. Jadi bukan sistem ekonomi syariahnya yang bermasalah, perilaku orang dan memahami itu yang bermasalah.